Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadima Panarisegar, saya dari kelas 4 A. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan semester 4. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kehidupan petani bisa berubah dari waktu ke waktu? Dan kenapa ada desa yang dulunya tertinggal tapi sekarang jadi maju dan lebih mandiri? Nah, hari ini saya Nadima Panarisegar akan membahas sesuatu yang sangat penting dan juga sering terjadi di sekitar kita. Tapi kadang kita nggak nyadar, yaitu perubahan sosial di sektor pertanian khususnya di bidang perkebunan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu apa sih itu perubahan sosial dan juga contohnya gimana sih. Jadi, perubahan sosial adalah proses berubahnya struktur dan pola dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Bisa terjadi dalam berbagai aspek cara berpikir, cara bekerja, sampai pada relasi sosial antar beranggota masyarakat. Nah, di sektor pertanian dan juga perkebunan, perubahan sosial seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Contohnya itu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani atau keinginan untuk hidup lebih sejahtera. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, pengaruh teknologi, dasar global, sampai program pemberdayaan dari pihak luar. Contoh nyatanya yaitu seperti di daerah penghasil sawit, dulunya itu petani hanya menjual TBS atau hutan dan buah segar, tapi setelah adanya program pemberdayaan masyarakat perkebunan, mereka itu dilatih untuk mengelola keuangan, diberikan juga akses kredit, atau bahkan diajari untuk membuat produk turunan seperti minyak goreng. Pembahasan yang kedua adalah modal sosial dan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang berhasil itu nggak cukup cuma dengan uang ataupun alat, tapi juga perlu yang namanya modal sosial. Nah, apa sih itu modal sosial? Jadi, modal sosial adalah kekuatan yang muncul dari hubungan sosial antar individu dan juga antar kelompok. Nah, berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang memungkinkan kerjasama dan juga solidaritas. Nah, adapun unsur-unsur modal sosial meliputi kepercayaan antara petani dan juga koperasi atau petani dengan penyuluh. Yang kedua adalah norma, yaitu seperti kebiasaan, gotong royong, musyawarah, saling membantu. Ketiga adalah jaringan sosial, yaitu misalnya adalah kelompok tani, gabungan koperasi, atau forum petani. Contoh nyatanya seperti, di kebun kakao misalnya itu petani membentuk koperasi. Mereka itu saling tukar informasi tentang penyakit tanaman dan juga saling membantu pinjam alat. Bahkan jual hasil panen secara kolektif supaya dapat hasil atau harga yang lebih tinggi. Nah, itu semua nggak akan bisa terjadi tanpa adanya modal sosial. Nah, pembahasan ketiga adalah mengukur keberhasilan program PSR atau Peremajaan Sawit Rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke program nyatanya, yaitu program PSR atau Peremajaan Sawit Rakyat. Nah, program ini tuh bertujuan untuk menggantikan sawit yang tua yang produktivitasnya rendah dengan tanaman baru yang lebih unggul. Tapi, gimana kita tahu program ini tuh berhasil atau enggak? Nah, ada pun indikator yang bisa digunakan. Yang pertama adalah produktivitas meningkat, yaitu hasil panen per hektar itu naik. Yang kedua adalah kesejahteraan petani yang meningkat, yaitu pendapatan naik, kualitas hidup juga membaik. Yang ketiga adalah petani jadi lebih mandiri. Nah, pembahasan yang keempat yaitu siapa itu stakeholder dan mengapa mereka itu penting. Nah, sekarang kita bahas soal stakeholder. Siapa sih mereka? Jadi, stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan, peran, atau berdampak oleh suatu program dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, stakeholder ini bisa berupa petani, pemerintah atau dinas pertanian, ketiga adalah perusahaan perkebunan, LSM, akademisi, bank atau lembaga keuangan, serta tokoh masyarakat. Nah, program pemberdayaan tanpa keterlibatan stakeholder ibarat tanam bibit tanpa air, nggak akan tumbuh. Nah, kita perlu tahu siapa yang berpengaruh besar, siapa yang perlu dilibatkan langsung, siapa yang cukup diberi informasi, siapa yang mungkin menolak atau jadi hambatan. Makanya kita perlu yang namanya analisis stakeholder. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis stakeholder oleh RIT 2009. Menurut ahli RIT 2009, analisis stakeholder bisa dilakukan lewat 5 tahap. Yang pertama adalah identifikasi stakeholder, siapa saja yang terkait dan berkepentingan. Selanjutnya adalah kategorisi atau klasifikasi kelompokan berdasarkan tingkat pengaruh dan ketertarikan. Seperti contoh yaitu petani yang tinggi berpengaruh dan tinggi ketertarikan. Selanjutnya adalah analisis hubungan antar stakeholder, yaitu siapa saja yang bekerja sama, apakah ada konflik kepentingan. Selanjutnya
Selanjutnya adalah tentukan strategi pelibatan, apakah stakeholder perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau juga evaluasi. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, pantau terus apakah peran mereka efektif dan apakah perlu penyesuaian. Selanjutnya adalah dengan pendekatan ini, program jadi lebih partisipatif, transparan, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah identifikasi stakeholder yang terlibat dalam program. Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki peran, tanggung jawab, serta kepentingan terhadap keberhasilan suatu program. Nah, dalam kasus Desa Manohan, stakeholder yang terlibat antara lain adalah petani kakao yang merupakan aktor utama dan sasaran dari program pemberdayaan. Nah, mereka memiliki lahan kakao, namun keterbatasan pendidikan dan juga wawasan yang menyebabkan praktik pertanian yang masih tradisional dan kurang optimal, khususnya pada proses pasca panen seperti fermentasi. Kedua adalah kelompok tani mandiri atau gapoktan, sebagai wadah berkumpulnya petani yang menjadi mitra langsung pendampingan. Kelompok ini memiliki hal penting dalam menyebarkan informasi, mengorganisasikan pelatihan, dan menjadi media komunikasi antar petani. Yang ketiga adalah Dinas Pertanian yang lembaga pemerintah yang memfasilitasi kegiatan penyuluhan dan pelatihan teknis serta berperan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pemberdayaan. Yang keempat adalah penyuluh pertanian, yaitu pihak teknis lapangan yang memberikan pelatihan, edukasi, dan bimbingan langsung kepada petani. Namun jumlah mereka sangat terbatas, hanya 2 orang untuk 2 kecamatan. Selanjutnya adalah LSM, lembaga swadaya masyarakat yang aktif mendampingi petani secara sosial dan teknis. Perannya sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. Selanjutnya adalah koperasi desa yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi lokal yang semestinya menjadi penampung dan menjual hasil panen petani. Namun koperasi belum mampu menyerap hasil panen secara optimal karena keterbatasan akses pasar dan juga dana. Selanjutnya adalah BRI atau Bank Rakyat Indonesia, yaitu menyediakan akses keuangan, namun tidak semua petani bisa mengakses layanan informal ini karena lebih memilih pinjaman informal dari toko pengumpul panen. Selanjutnya adalah toko pengumpul hasil panen atau tengkulak, yaitu berperan sebagai penyedia modal sekaligus pembeli hasil panen, namun seringkali merugikan petani karena sistem ijon dan harga yang lebih rendah. Selanjutnya adalah analisis dan kategori pengaruh dan kepentingan stakeholder. Pertama adalah pengaruh merujuk pada sejauh mana pihak tersebut dapat mempengaruhi jalannya program, sementara kepentingan mengacu pada seberapa besar dampak program terhadap pihak tersebut. Selanjutnya akan saya jabarkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah analisis permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, yaitu rendahnya partisipasi petani. Banyak petani yang tidak mengikuti pelatihan yang disediakan karena alasan waktu, seperti sibuk di kebun, berdagang, dan ternak. Akibatnya pengetahuan teknis mereka tidak meningkat. Kurangnya pemahaman pasca panen. Petani hanya menjual biji kakao mentah tanpa melalui proses fermentasi yang baik, sehingga nilai jualnya rendah. Jumlah penyuluh sangat terbatas, yaitu hanya 2 penyuluh yang menangani 2 kecamatan, yang menyebabkan tidak semua kelompok tani terlayani secara intensif. Selanjutnya adalah keterbatasan modal dan juga pasar. Nah, koperasi tidak mampu membeli hasil panen karena harga tinggi dan minim akses pasar yang luas. Selanjutnya adalah ketergantungan pada tengkulak, yaitu karena kemudahan dan kecepatan, petani lebih memilih meminjam ke toko pengepul dengan sistem ijon sehingga hasil panen dijual dengan harga yang rendah. Selanjutnya adalah keterbatasan dana dan tenaga pendampingan, yaitu LSM lokal tidak mampu mendampingi seluruh kelompok tani secara konsisten akibat keterbatasan dana. Dan selanjutnya adalah rancangan evaluasi keberhasilan program dengan indikator keberhasilan utama, yaitu jumlah petani yang mengikuti pelatihan meningkat, adanya peningkatan pemahaman petani terhadap proses fermentasi dan manajemen hasil panen, serta hasil panen mulai dijual ke koperasi atau pasar keuangan. Selanjutnya adalah meningkatkan jumlah petani yang mengakses permodalan dan lembaga resmi. Variabel evaluasi, yaitu ada 3, yaitu pengetahuan petani tentang fermentasi pasca panen. Yang kedua adalah partisipasi dan pelatihan akses terhadap modal. Selanjutnya adalah solusi agar program dapat berhasil, yaitu dengan menjadwalkan pelatihan yang fleksibel, yaitu pelatihan dilakukan sore atau malam hari agar tidak mengganggu jam kerja petani. Selanjutnya adalah melibatkan pemuda tani dan masyarakat KKN, yaitu mahasiswa atau karang taruna dapat dilibatkan untuk menjadi pendamping dan penyuluh tambahan. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas koperasi, yaitu diberikan pelatihan manajemen dan akses kemitraan dengan pembeli besar atau pasar digital. Selanjutnya adalah inovasi pemasaran dan produk, yaitu hasil kakao difermentasi lalu dijadikan bubuk, coklat batangan, atau produk olahan lain. Selanjutnya adalah pemberian insentif, yaitu misalnya pemberian alat pertanian ringan atau bantuan beli bagi petani aktif dan koperasi terbaik. Selanjutnya adalah strategi pemberdayaan berkelanjutan. Langkah-langkah atau tahapan merealisasikan program sesuai dengan tujuan SDGs, yaitu adalah
identifikasi komoditas strategis unggulan, kopi, kakao, karet, dan penjelasan tujuan pemberdayaan sesuai SDGs kepada masyarakat. Pembentukan dan penguatan kelompok tani baru, seperti kelompok tani baru dibentuk berbasis keluarga petani muda dan perempuan agar regenerasi berjalan. Kuncinya adalah penyusunan program kerja dan pelatihan, yaitu meliputi budidaya, pengolahan, pemasaran, manajemen keuangan, dan digitalisasi pertanian. Selanjutnya adalah kemitraan dan akses modal, yaitu kerjasama dengan bank atau lembaga CSR untuk modal usaha, dan penyaluran hasil ke mitra usaha seperti pabrik, supermarket, pasar daring. Selanjutnya adalah digitalisasi dan platform e-group, yaitu petani dilatih menggunakan aplikasi pemasaran, media sosial, hingga e-wallet untuk transaksi. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan, yaitu penilaian berkala dilakukan per bulan untuk mengevaluasi peningkatan produksi dan pendapatan. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan SDGs 1, yaitu tanpa kemiskinan. SDGs 1 adalah tanpa kemiskinan, peningkatan ekonomi petani. SDG 2 tanpa kelaparan, produktivitas dan diversifikasi pertanian. SDG 5 SDG 5 kesetaraan gender, yaitu pelibatan perempuan. SDG 48 pertumbuhan ekonomi, yaitu UMKM, desa, dan koperasi. SDG 17 kemitraan kolaborasi antar lembaga. Selanjutnya adalah strategi agar kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan berkelanjutan, yaitu pembuatan lembaga lokal seperti BUMDes dan juga koperasi. Itu menjadi motor kegiatan ekonomi desa, termasuk pengelolaan hasil dan peminjaman modal. Selanjutnya adalah regenerasi SDM pertanian, yaitu melibatkan pemuda desa sebagai pelatih dan juga manajer kelompok tani modern. Selanjutnya adalah diversifikasi produk dan usaha, yaitu tidak hanya fokus pada satu komoditas, tetapi juga olahan dan usaha samping yang berbasis pertanian. Selanjutnya adalah keterlibatan multi-stakeholder, yaitu pemerintah desa, swasta, universitas, dan LSM bekerja sama dalam pendanaan, pelatihan, dan pasar. Selanjutnya adalah sistem reward dan akreditasi, yaitu petani dan kelompok tani yang aktif dan inovatif diberikan penghargaan atau akreditasi desa mandiri. Selanjutnya adalah dokumentasi dan promosi sukses, yaitu video, blog, dokumentasi program disebarkan agar modal percontohan nasional. Nah, sekian dari video vlog edukasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.